Yang bikin saya terenyuh itu edukasi di Cipinang. Napinya ada yang divonis 10 tahun penjara waktu itu. Ada bapak-bapak napi yang asalnya dari Kemanggisan. Beliau diputus 10 tahun. Wida, 10 tahun yang lalu kemana? Katanya gitu. Saya kaget dong. Coba, ibu 10 tahun lalu saya ketemu ibu kan ibu saya kan nggak masuk ke sini katanya. Oh my God. Saya antara, apa ya, terenyuh, nggak menyangka gitu. Ternyata setelah dievaluasi, dilakukan polling gitu ya. Berkebun itu menanam bersentuhan dengan tanaman itu mengurangi agresivitas seseorang sampai 30%. Oh, ini ada risetnya nih, Mas? Ada. Jadi hasil dari YB itu kan setiap ini mau buat kuesioner ya sama Napin. Nah itu saya malah kemarin karena posting itu dapat cerita ada jadi si neneknya itu bisa menyekolahkan anak-anaknya karena pohon kluwe. Panen Hebat kluwenya? Diolah atau kluwenya aja? Kluwe tuanya, betonnya yang dia jual. Betonnya? Apa khasiat atau hal yang unik Kan atau dia dari? mirip-mirip itu. Rasanya kayak, saya tadi lagi ngerebus ya. Cisnat. I see. Kalau bule punya Cisnat kita kan? punya Kita sebetulnya biji punya kluwe. Kluwe, nangka ya tuh. Sebelum datang kluwe yang dibawa Codot dan tumbuh di sini, Ibu Ida memulai semua ini dari mana? Dokter hewan, betul kan kuliahnya kedokteran hewan, lalu bertekun di perkebunan atau apa yang kita menyebutnya ini? Berkebun? Berkebun. Berkebun. Saya kalau itunya ya urban gardener kan. Urban gardener ya. Sebetulnya kalau dirunut, ini boleh jigang kah? Boleh dong. Oh boleh jigang. Lebih nyaman, Bu. Kalau berkebun sendiri itu kayaknya memang bawaan ya. Saya memang suka dari kecil. Tinggal di Blora ya toh. Ibu saya kebetulan pedagang. Pedagang. Kalau sekarang gitu saya runut itu kayak alfa yang ada sayurannya dan segala macam itu loh. Mulai dari sayuran, minyak tanah, beras, sembako dan semuanya ada gitu. Di warung yang Ibu? Di rumah itu di warung gitu. Nah, kadang-kadang wortel itu kalau udah kelamaan dia tumbuh gitu kan ya. Kentang. Begitu itu bawang. Saya potong, saya tanam, saya bikin taman dia di Blora yang panas seperti itu gitu. Tapi keinginan itu ya tumbuh gitu. Cuman tumbuh gitu aja kan seneng ya. Iya. Nah, itu terus kalau ada orang jual bunga dahlia, bunga aster, bunga dibeli. Beli. Tanam dia beli tanam gitu. Nah, kalau karena memang di Blora itu mempunyai tumbuhan pohon buah itu sesuatu yang biasa. Jadi semua orang itu punya gitu pohon mangga, pohon jambu, belimbing gitu. Hampir semuanya kan punya pohon mangga. Nah, terus kaitannya dengan tanaman-tanaman saya zaman kuliah pun suka kalau ada pameran tanaman kayak gitu. Seneng datang beli, tanamin di depan di bawah jendela kamar. Saya tinggal di rumah kakak saya gitu. Di Jogja. Ya, di Jogja. Terus kakak saya itu suka banget nanam pisang, nanam pepaya, buahnya banyak. Rumahnya gede banget berarti nanam pisang, nanam. Lahannya kan lahan di lapas Oh, di Wirogunan boleh itu. Di Wirogunan di belakang itu. Jadi
buahnya itu ya Allah sampai dibagi-bagi kemana-mana Tetangga-tetangga. gitu loh. Itu terbawa sampai akhirnya rumah sendiri. Oh, saya kerja di peternakan pun yang namanya pohon mangga itu Di mana-mana. oh jadi juragan pohon mangga itu kalau lagi ini Musim panen sama panennya. anak-anak gitu ya. Itu terus salah satunya itu ada mangga gedong gincu. Saya waktu itu juga nggak tahu. Yang itu. bulat warnanya orange sekali itu ya, menjelang merah itu ya. Nggak tahu kan itu buah apa, kalau di Jawa kan nggak ada Nggak ya. ada. Itu jadi ini. Jadi saya bawa pulang menjelang saya kerja terakhir di sana. Saya bawa bijinya Ditanam. tumbuh sendiri aja. Tumbuh nggak ya dibuang, tumbuh terus tak rawat toh, taruh di pot. Lama udah mau tak matiin. Nggak buah-buah loh. Buah pertama umur 18 tahun. Setelah menanam. Yes. Wah, oke. Itu butuh kesabaran tuh. Banget. Apalagi zaman instan kayak sekarang kan. Betul. Belum lagi tetangga kan. Itu Daunnya. nanti rusak daunnya. Nah, kayak Tembok segala macam. gitu. Cuman kadang-kadang menutup telinga. Sekarang kalau berbuah tak antar yang Oke. Karena rajin dia berbuah. Gedong rajin, ginting. sudah rajin. Oke. Kalau berbuah nih tetangga sini kebagian. Nah, ada rambutan yang di depan yang ini, Yang tadi kita petik. itu satu komplek. Kebagian. Itu sudah jadi bagiannya Warga sekitar. komplek. Jadi kalau sudah mulai, kok belum dipanen gitu kan? Ya Tuhan, sebentar sabar. Udah menanti-nantikan musim yang nggak dia tanam sebenarnya pohonnya. Betul. Udah kan? Sudah, yuk kita panen. Memanen satu pohon itu membutuhkan energi yang luar biasa loh. Ternyata kita nggak bisa selesai dalam satu itu. Kan setelah selesai kerja baru panen gitu. Dibagi dong, baru sebagian ke sana. Kok sana belum? Mulai bergunjing. Wah, jangan-jangan Bu Ida udah nggak inget kami. Sama ada, yang atas kebagian semua. Terus saya kan punya keponakan yang tinggal di sini, udah keluarnya. Boleh yang di atas kebagian nggak? Itu nikmatnya menanam dan manfaatnya bisa dirasakan tidak hanya si penanam tapi orang-orang di sekitar juga. Nah itu saya mempunyai visi misi seperti itu setelah saya bergabung dengan Indonesia Berkebun. Tahun berapa Bu Ida? Itu tahun 2010-2011. Oke. Jadi sekarang ini sudah mulai hampir 13 tahun lah ya, 13 tahun ke belakang. Jadi waktu itu Kang Emil. Ya, Kang Emil. Ya. Sempat jadi movement juga itu kayak di urban iya. apa? Memang waktu itu kami masih beliau masih jadi kontraktor kan, masih arsitek, masih full di arsitek. Jadi kalau setiap beliau ke Jakarta kita ngumpul, kita ngobrolin gitu. Nah kalau di komunitas ini kami kan punya apa namanya business knowledge. Jadi satu kita ekologi, maksudnya di ekologi nanam nggak hanya sekedar nanam, ekologi terus edukasi, kita kenalin ke banyak orang, ke sekolah, ke segala macam. Terus ekonomi manfaatnya. setelah ini berjalan biasanya sosial. Nah itu tidak bisa dilepaskan satu-satu seperti itu. Nah dari business knowledge itu akhirnya kita bisa menggurita apa namanya movementnya gitu ya, satu gerakannya gitu. Nah benar-benar kami memang bukan gerakan yang komersil gitu. Kalau misal saya gitu diundang kemana gitu kan untuk jadi pembicara gitu, itu istilah kami ngamen yuk gitu. Nanti setelah ngamen uangnya ya buat kegiatan gitu. Karena memang kami tidak cari makan di sana. Dan itu memang dari situlah akhirnya mulai saya menggali diri sendiri gitu.
yang tadinya hanya nanam sayuran aja, terus saya ketemu teman-teman yang mencintai lingkungan kayak gitu-gitu kan, akhirnya wawasannya makin terbuka ya. Oke. Terus secara nggak sadar arsiteknya yang bangun rumah ini kan anak Indonesia berkebun juga, Mas Sigit itu. Udah ada konsep berkebun ala Quran gitu. Saya pelajari, saya ikutin loh. Jadi sebetulnya apa yang disebutkan tanaman-tanaman di dalam Quran itu kalau direfleksikan lagi itu mirip agroforestry gitu loh. Agroforestry. Jadi mirip kehidupan lingkungan di hutan gitu. Ada tanaman yang malainya tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang sedang, terus ada yang mengcover tanah, ada yang di dalam tanah, terus ada gitu yang ya? merambat gitu. Begitu saya ini di rumah sudah gitu. Saya juga secara nggak sengaja itu sudah saya terapkan gitu. Okay. Nah, dengan kita menerapkan seperti itu akan terjaga satu ekosistem. Nah, kalau ekosistemnya terjaga, yang terjadi kan kita nggak hanya hidup sendiri gitu. Datang burung pagi-pagi, iya, setiap kupu-kupu, capung. Ya kalau ada ular ya memang itu bagian dari apa namanya satu ekosistem, konsekuensi. Mulai dari kadal lah, terus apa namanya laba-laba, jumlahnya yang banyak gitu, ya semuanya memang membutuhkan konsekuensi. Ya kita yang menginginkan satu lingkungan seperti itu ya harus care. Maksudnya gini, kadang akan ketemu banyak semut. Ya, kayak tadi lah. Ya, lagi baru pindah betul rumah banget. Kadang-kadang di meja makan pun juga gitu. Tapi karena sudah sering terjadi dan anak-anak sering saya kasih edukasi bahwa apa namanya itu bagian dari satu kehidupan ekosistem gitu. Akhirnya mereka kadang-kadang udah nggak protes lagi gitu. Jangan-jangan rumah kita ini di bawahnya kerajaan semut. Ada kekhawatiran demikian besar. Kan anak sekarang anime ya. Iya. Anime ini imagine kan. Oh iya, itu kan terganggu. Betul. Karena kalau udah wow gitu kan. Ada ini sudahlah enggak apa-apa gitu ya. Kesadaran itu kemudian tersampaikan ke anak-anak dan mereka bisa menerima konsekuensinya. Tidak instan. Iya, kayak nanam pohon tadi 18 tahun baru berbuah. Nah ini soal nggak instan nih. Apa yang membuat Bu Ida terus konsisten di sini ya? Kayak tadi nanam 18 tahun nunggu sampai berbuah. Kluwih tadi ini kluwih atau sukun sampai itu termasuk cepat itu ya. Itu termasuk cepat. Tapi yang mangga ini kan 5 tahunan lah kluwih itu. Nah, saya sering menyampaikan ke teman-teman di sosial media ya, ataupun kan saya juga ngajar berkebun. Ada satu wadahnya di Indonesia Berkebun itu Akademi Berkebun dan saya bertanggung jawab untuk edukasi itu. Apa namanya? Itu semua bonus. Jadi kalau kita nanam, kita butuh sama tanaman itu, maka kita akan menjaganya. Setelah kita memahami sekecil apapun tanaman yang kita tanam, sesedikit apapun tanaman yang kita tanam, dia itu membantu kita loh. Karena menghasilkan oksigen, menggunakan CO2. Nah, terus akhirnya ketemu sama teman-teman yang memang dunianya di lingkungan hidup gitu. Akhirnya, oh itu sudah benar Ibu. Ibu membangun satu microclimate. Jadi microclimate yang Ibu bangun di rumah itu nanti bisa dari rumah-rumah kita masing-masing. Sekecil apapun, nanti lama-lama kan akan terhimpun menjadi satu himpunan microclimate. Dan inilah yang tujuannya nanti bisa mengantisipasi atau mencegah global warming menjadi lebih luar biasa gitu. Sekarang kan climate change sudah nggak bisa dekat, ancamannya ya. Sudah terjadi dan saya suka teriak-teriak
suami saya akhirnya bisa paham. Ini efek climate change. Oh, sekarang ngomong climate change. Yang dulu kelihatan jauh, sekarang menjadi dekat. Karena, oh itu kan ini, petani nggak nanam-nanam. Nah, setelah akhirnya ketemu sama petaninya sendiri, Baru terasa lah. terasa banget kalau sekarang. Karena kita Perubahan nggak bisa iklimnya. prediksi kapan kita nanam ini, Musim kapan hujan hujan, kapan. mana kemarau gitu. Mhm. Kemaraunya basah, Mhm. musim penghujannya sekarang Pendek. kering, Ya. gitu. Mhm. Nah, dari situlah saya mulai peduli, saya mulai mempelajari kondisi. Kalau pulang ke Madiun kan semua sawah itu pakainya bor. Mhm. Saya mikir, Sumur. iya bor sumur dari air tanah. Mhm. Bisa kebayangkan kalau semua melakukan ngebor air tanah untuk pertanian, pengairan. Sedangkan nanti yang keserap di perakaran yang digunakan oleh tanaman itu tidak akan tersimpan, tapi akan menguap. Siapa yang nambah lagi air di Di dalam? dalam. Oke. Karena akan menguap terus. Kalau menguap jatuhnya ke laut. Air laut Makin akan makin tinggi. Yang terjadi apa? Rob. Masuk air laut ke dalam Ke daratan. ya betul. Mhm. Nah, terus saya belajar aquaponik. Oke. Itu waktu itu banyak dilakukan di Australia. Di sini masih belum. Nah, perkenalan itu terus akhirnya kenalan sama Fadli Padi. Mas Fadli itu seneng banget, iya. betul. Dia Indonesia berkebun juga? Kami kenal baik, terus pernah ke rumahnya juga, sering sharing juga, pernah kita bikin kelas untuk aquaponik gitu. Sampai sekarang pun masih. Akhirnya saya belajar, terus banyak yang saya belajar, mulai dari aquaponik, hidroponik, konvensional, organik. Semua saya pelajari. Saya mencoba menanamnya. Karena saya mengajar, yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana mentransfer ilmu berkebun yang paling simpel pada masyarakat banyak orang. umum. Yang tidak usah susah. Oke. Yang orang lain menerapkannya menjadi lebih mudah dan hasilnya aman untuk dikonsumsi. Nah itu berjalan gara-gara udah 13 tahun berjalan. Ya kadang-kadang up and down juga, nggak? Nah ketika down apa ya Bu Ida? Nah biasanya ketika tetap yakin dengan ini. Ketika down gitu ada aja gitu. Kita kan ada di grup ya, di grup kayak gitu. Ada aja gitu yang menambah memotivasi lagi gitu untuk menanam. Tapi kalau untuk menanam karena saya memang menyukai tanaman, kadang-kadang gila sebutannya udah gila. Jadi nggak mikir lagi, nggak ada. Nah, down-nya itu pada saat saya harus sharing gitu loh. Saya harus mengedukasi ke masyarakat. Itu kadang-kadang sempat ya nggak sih gitu, ya nggak sih mau estafetkan gitu karena yang lain, ke yang masih muda gitu. Nah itu yang pengen saya lakukan supaya nanti nggak harus terputus di saya aja. Supaya bisa dilanjutkan oleh yang lain juga. Ya betul, karena sampai kapanpun kehidupan ini kita tetap butuh sama tanaman. Karena penghasil oksigen yang utama adalah tanaman. Terus edukasi ke sekolah-sekolah sebetulnya seperti itu ya. Nah, mengedukasinya ya memang harus dari dasar, memberikan ilmunya harus dari yang dasar. Orang kan pengennya instan, akhirnya terus hidroponik. Setahun jalan hidroponiknya mangkrak ya. Akhirnya tinggal pipa-pipanya aja. Betul kan? Dan marah-marah, ini salah gua dulu. Karena kita gampang banget tersulut tren gitu. Nah, itu yang
sudah bisa tidak terimbas lagi buat saya karena pengalaman saya selama 13-an tahun ini lebih oh, dari ya, lebih kalau ya. tanam. Saya lebih kalau tanam menanam sih sudah udah lama lagi, lebih lama Sejak lagi. wortel ibu tumbuh di warung. Betul banget dan kebetulan banget ya, bukan kebetulan ya. Wirausaha yang kami bangun dari saya sama kakak saya sama suami itu masih di agrobisnis. Gitu. Sih. Jadi bagaimana kita memproduksi pupuk hayati untuk membuat sayuran yang kita makan aman bisa disertifikasi sebagai tanaman organik. Nah, itu membuat saya semakin cinta sama tanaman gitu. Terus ternyata hasil yang kita tanam sendiri itu memang jauh lebih enak kalau kita tahu cara nanamnya gitu. Ya. Jauh lebih, yang pasti Lebih kadang sehat lebih pasti ya? manis, yang pasti aman, sehat gitu. Tanpa sadar kita sudah mengurangi uang belanja gitu. Dan berkebun, menanam itu ya kalau orang healing harus kemana gitu. Kita healing di rumah aja. Dangir gitu ya. Lihat kecambah tumbuh atau tuh daun tambah gitu. Itu saya alami juga sih. Betul. Jadi waktu itu SGU, anak-anak SGU itu bikin satu program. Swiss German University. Yes, betul. Mereka membuat satu event mengundang anak-anak SMA. Nantinya akan yang menang kan jadi kayak semacam duta lah ya, queen gitu-gitu. Yeah. Nah, lingkungan. Nah, salah satunya adalah saya diminta untuk memberikan materinya tentang berkebun. Nah, saya tidak punya ekspektasi yang luar biasa waktu itu. Jadi saya mengajar ke mereka, mereka praktek, terus punya PR. PR-nya adalah nanam kangkung dan bayam di pot, dibawa ke rumah. Setelah itu mereka bikin report. Nah, karena mungkin anak sekarang kan ya, anak-anak milenial ya. Yang jauh dari kebiasaan bercocok tanam. Betul. Ternyata saya itu bisa terharu membaca tulisan-tulisan mereka. Ada yang sampai nangis katanya karena melihat tanamannya tumbuh. Terus ada yang bingung karena tanamannya kehujanan. Sampai akhirnya mereka bisa panen, mereka bahagia. Saya itu sampai, gitu ya. Nah, itu untuk yang anak sekolah. Saya pernah diajak untuk mengedukasi. Jadi ada satu yayasan YB namanya, mengedukasi para napi di lapas. Ada di lapas waktu itu di Cipinang, ada di 7 kota ya, sampai ke Banjarbaru, sampai ke Palangkaraya, ke Bengkulu ya. Yang bikin saya terenyuh itu edukasi di Cipinang. Napinya ada yang divonis 10 tahun penjara waktu itu. Terus sama edukasi, nggak hanya sekedar ngebun ya, ada bagaimana mengubah mindset dan segala macam. Pas sudah praktek begitu kan kita di kebun sambil itu, sambil ngobrol, sambil evaluasi kayak gitu. Ada bapak-bapak napi yang asalnya dari Kemanggisan, beliau diputus 10 tahun, tiba-tiba, Wida, 10 tahun yang lalu kemana? Katanya gitu, saya kaget dong. Coba, ibu 10 tahun lalu saya ketemu ibu kan ibu saya nggak masuk ke sini katanya. Oh my God. Saya antara, terenyuh, nggak menyangka gitu. Ternyata setelah dievaluasi, dilakukan polling gitu ya, berkebun itu menanam
bersentuhan dengan tanaman Alam. itu mengurangi agresivitas seseorang sampai 30%. Oh, ini ada risetnya nih Pak. Ada. Jadi hasil dari YB itu kan setiap ini mau buat Oke. kuesioner ya, sama Napi. Nah, itu akhirnya kesimpulannya seperti itu. Terus yang saya ajar sekarang sudah mengajar. Jadi saya sudah nggak terlibat lagi di YB, mereka sudah punya tim pengajar sendiri, melibatkan ada yang dulunya napi narkoba ini, bandar narkoba. Itu akhirnya bisa ngajar, sudah bisa ngajar. Nah, dari situ banyak hal ternyata nggak. Kalau kita punya ilmu, kita kenal tanaman, kita ngebun, kita bisa sharing, nggak hanya sharing tentang ilmunya, tanamannya pun kita bisa sharing gitu ya, hasil tanamannya, manfaatnya banyak. Nah itu yang membuat saya, ini tanaman itu menjadi kebutuhan saya. Tanaman adalah part dari bagian hidup saya, bagian Kita yang dari membutuhkan hidup saya. justru ya sebenarnya. Kalau tadi dua contoh SGU sama Napi tadi kan, kalau SGU kan healing tadi, menyembuhkan, memberikan perasaan bahagia, betul, gembira, sedih juga ketika tanamannya kena hujan tadi, itu kan menjadi merasa memiliki juga. Nah itu nggak hanya yang di SGU ya, saya melakukan edukasi ke anak SD di sekitar rumah ini. Jadi sama, dilombakan juga, terus nanam kangkung dan bayam juga, hanya nanam kangkung, anak SD itu. Anak kelas 3, kelas 4 lah ya. Pada saat dilakukan penilaian kan dipajang nih, tiba-tiba ada yang nangis. Anak kecil nangis, lah kenapa? Itu kangkungku dimakan kambing. Punya kambing di rumah. Enggak kan, kalau sekolah itu kan, karena itu di sekolah kan. Kambing ada masyarakat kan jahat gitu, dimakan kambing. Dia merasa kehilangan sekali dan bagian dari dirinya gitu. ya. Betul banget. Nah, itu menumbuhkan rasa memiliki. Empati juga ya. Betul. Jadi halus juga budinya kan karena menanam. Terasah gitu. Nah itu pentingnya, itu penting banget. Jadi itu satu. Terus baru belakangan ini, saya terakhir ini. Saya pun punya apa namanya, perjalanan hidup yang up and down, ada yang sakit, ada yang itu, dan itu saya mengalaminya. Mungkin orang melihat saya, kok saya kayak orang yang apa ya, kok tenang aja gitu. Kayak nggak ada masalah ya? Iya, kayak nggak ada masalah. Padahal masalah banyak. Masalah kan selalu ada ya. Betul. Di dalam Islam, memang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa tanaman itu berzikir. Tanaman itu berzikir. Ya. Dia menyebut asma Allah. Itu setiap saat. Dan kalau kita itu dekat dengan Tuhan, perasaan kita kan tenangnya. Nah, kita dikelilingin dengan tanaman berzikir, menyebut nama Allah. Ketenangan datang. Ketenangan itu akan melingkupi lingkungan itu. Contoh hutan lah. Hutan itu pasti penuh dengan itu. Itu kan kita begitu masuk hutan langsung kalem, ya, menjadi tenang, menjadi lebih. Betul banget. Perilaku agresifnya juga mungkin surut. Nah, ada lagi yang saya sering sama kalau lagi ngajar gitu, orang kan selalu bilang, orang kalau ngebun itu bersentuhan dengan tanah, tingkat stresnya kan hilang. Itu menenangkan gitu. Sebetulnya ini sebuah proses. Kita nanam, kita ngolah tanah ya, kita udah capek, terus kita tanam benihnya. Tumbuh. Waktu kita nanam kan kita punya harapannya. Ya, itu kayak menanam harapan persis. Kita punya harapan. Semoga kamu tumbuh ya, gitu. Begitu tumbuh, senangnya kan. Terpenuhi harapan yang tadinya ditaruh.
semoga kamu nanti berbuah ya. Muncul lagi harapannya. Semoga kamu nanti bisa aku panen. Muncul lagi harapannya kan. Biasanya orang kalau punya harapan begini, kedekatan dengan Tuhan. Ya Tuhan, tumbuhkan tanamanku. Ya, otomatis dia akan Yes. lebih spiritual kan? Betul. Menggantungkan Nah. kekuatan di luar dirinya. Ya. Terus setelah dipanen, dia makan. Semua aku sehat makan ini. Harapannya kan seperti itu. Ya. Begitu itu dia mulai lagi nanam lagi. Terus begitu berulang. Harapan-harapan itu mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Itulah sebetulnya yang menenangkan. Oke. Otak bawah sadar kita, hati kita dekat dengan Dibawa Tuhan. untuk pada titik-titik itu ya. Terus satu lagi, mungkin satu lagi kayaknya udah banyak ya. Tanamannya menghasilkan oksigen, melimpah kita. Kayak siang ini nih kita di sini. Kita menghirup udara segar aja gitu. Terus metabolisme di tubuh kita akan menjadi lebih bagus lagi. Itu. Ketenangan akan muncul. Terus tanaman berzikir, mendekatkan diri kita, mendoakan Terus kita. memelihara harapan. Betul sekali. Makanya tadi ada yang teriak, Bu Ida, kenapa nggak 10 tahun lalu ketemu saya? Itu Karena dia kalau saya ketemu benar-benar. berarti kan dia punya pengalaman akan lebih tenang kan, nggak agresif. Dia tidak akan melakukan hal yang Disesali disesali. karena agresivitas. Karena dia bisa melakukan hal positif Yang dengan lain. yang lain. Gitu. Nah itu pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang saya tidak pernah pikirkan pada saat saya itu sebelum mengajar, saya belajar habis-habisan sama Pak Amal tentang leadership. Pak Amal ini siapa? Suamiku. Mantan pacar. Mantan pacar, iya. Nah, pada kondisi titik nadir turun, kita mau bangkit, terus kita ketemu sama Tung Desem. Tung Desem ya. Ya, belajarlah sama beliau. Akhirnya kami belajar apapun. Dan saya dulu belajar tidak berpikir bahwa saya nanti akan menjadi motivator gitu. Tapi saya akan gunakan untuk anak-anak karyawan saya di kantor gitu. Nggak tahunya ternyata memang Tuhan sudah mengatur saya untuk belajar tentang leadership, Motivasi, tentang oke. motivasi, tentang itu. Untuk saya mengajar ngebon Oke. kemana-mana gitu. Ya kadang-kadang nggak sengaja, ya. Yang pasti ke sosial media. Ke sosial media itu bermanfaat buat saya karena saya bisa sharing tentang pengetahuan saya. Jadi Tentang berkebun. sosial media bukan untuk pamer gitu, Ya. tapi bagaimana untuk berinteraksi ke orang supaya orang bisa bersama-sama Termotivasi. belajar. Ya, Gitu. ya. Nah, nggak kepikiran dulu itu. Jadi pokoknya untuk memotivasi diri, motivasi karyawan gitu tujuannya. Begitu saya mulai ngajar. Oh, ternyata lebih luas manfaatnya. Betul. Oke. Jadi kalau ngajar ngebon itu tidak hanya sekedar saya ajarkan bagaimana menanam ini itu, tapi mengubah mindset. Apa mindset yang diubah soal berkebun tadi? Orang kalau nanam itu maunya instan. Satu kan? Nanam kalau bisa praktek langsung bisa. Tidak mau belajar dulu tentang ilmunya. Sedangkan ilmu itu dibutuhkan untuk mengurangi kegagalan. Nanti begitu gagal, orang terus bilangnya tanganku panas, tanganmu dingin, makanya ibu bisa nanam. Mulai klinik ya. Gitu loh. Padahal ada ilmunya. Betul. Oke. Dengan ilmu inilah sebetulnya kita bisa meminimalisir kegagalan. Membuat tangan kita dingin dengan ilmu. Enggak ada sih. Tapi kalau pengetahuan kita penuh, artinya kan kita punya kemampuan untuk Yes. mengurangi kegagalan itu. Kan? Betul banget. Artinya dalam tanda petik membuat tangan kita nggak panas. Kalau ada orang masih percaya dengan tangan dingin, tangan panas. Iya, sebetulnya itu kan berlaku untuk semua ya, nggak hanya ngebon. Nah ini ada pengalaman juga selama saya ngajar, karena network
Indonesia Berkebun ini banyak dan banyak juga arsiteknya. Terus Mas Sigit ini juga relasinya banyak dengan kaitannya kampus-kampus kayak gitu. Kan mulai dikenal arsitek hijau. Ya, dia mulai tumbuh sekarang nih ya. Ya, betul. Nah, ada dosen arsitek di Untar yang mewajibkan mahasiswanya untuk ikut akademi berkebun. Gitu, apa kan? pertimbangannya yang membuat dosen itu mewajibkan mahasiswa itu? Karena gini, kita punya ide untuk membangun satu rumah hijau. Hijau tanda kutip. Ya. Kita ngerti hijau, tapi kita nggak ngerti tentang tanamannya, sama juga bohong. Kita bangun secantik apapun, ternyata kita nggak paham tentang dunia tanamannya, nggak akan terjadi. Itu dia mau mendekatkan dia dengan roots-nya atau alamnya. Betul. Nah, si mahasiswa ini, saya kalau ngajar itu dari jam 9 sampai jam 1, 4 jam berarti, itu di kelas. Drill. Saya sampai kadang-kadang bilang, ini coba tanya sama anak-anak pertanian, ya pokoknya mahasiswa, berapa SKS yang dia dapatkan untuk ilmu ini, saya harus kemas seperti ini, dan dengan orang yang beragam saya harus bisa menyampaikan itu dengan gampang. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol nih, saya baru tahu begitu praktek, aku tadi padahal sudah mau keluar karena hanya di kelas doang. Di luar ekspektasinya lah ya. Di luar ekspektasinya. Begitu praktek dia ngomong begitu. Datang dong, pas gelombang lagi, ada lagi mahasiswa, langsung saya framing duluan. Kalau memang tidak butuh di kelas, keluar aja dulu. Sejak awal dikasih tahu. Biar fair. Supaya dia nggak boring di kelas kan. Namanya mahasiswa loh. Mungkin dia udah bosan, ini bukan bidang aku. Dia nggak paham kalau dia nanti menjadi arsitek. Apalagi arsitek hijau. Dia nggak tahu tanaman. Bagaimana dia membangun satu bangunan hijau? Ini sama nih kayak cerita rumah ini. Ini tapi off the record ya. On the record. Gimana beda? Jadi rumah ini kan diikutkan dalam lomba Ikatan Arsitektur Indonesia sama Mas Sigitnya. Mas Sigit kan arsiteknya, pelakunya kan saya. Jadi dia sudah dicecar sama seniornya, juri-jurinya itu. Kenapa kamu menggunakan kaca di daerah tropis gitu? Dan dia nggak jawab, yang gatel jadinya saya kan. Sebagai pengguna. Iya, sebagai pengguna. Saya membutuhkan itu untuk menumbuhkan tanaman saya. Karena tanaman saya membutuhkan cahaya matahari. Kalah jadi. Harusnya ke Mas Sigit konsultasi dulu ke pengguna. Itu saya ikut di Zoom waktu penjurian itu. Tapi nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara dong. Saya hanya sebagai pengguna yang ditanyakan arsiteknya. Ya Mas Sigit kenapa nggak jawab gitu. Iya, itu loh kaitannya kalau orang mengalami sendiri atau sesuatu yang sifatnya dia membangun, tapi dia tidak menghidupinya. Ilmu berkebunnya tidak menguasai secara sepenuhnya. Sama, sekarang dia kan dia juga membangun rumah untuk dirinya sendiri. Sampai sekarang kami tanya, kapan kami ke rumahnya? Belum jadi. Makanya terobosan tadi mahasiswa arsitek belajar berkebun sebenarnya itu ya, mengkoneksikan antara apa yang diidealisasikan dengan yang dipahami secara hariannya. Karena nanti akan terkait dengan kapasitas cahaya, terus drainasenya, terus tanaman apa yang cocok untuk digunakan gitu. Nah, kalau di luar, saya kan ngikuti ya. Saya suka banget follow orang Indonesia. Tapi akun-akun yang di luar, betul. Mulai dari yang mereka vertikal garden itu
di Brasil kalau nggak salah ya. Itu pokoknya di Amerika Latin. itu luar biasa gitu loh cara ininya, terus membuat apa serius, mereka benar-benar serius dan mencari teknologinya supaya tanamannya benar-benar nantinya termanfaatkan dan sustain gitu. Dia belajar ilmu pengetahuannya untuk menghindari kegagalan yang orang mau instan tadi. Betul. Nah yang saya pegang satu, sustain. Saya bukan antipati terhadap teknologi. Contohnya misal kayak hidroponik gitu ya. Waktu boomingnya hidroponik, semua orang beli. Bahkan di rooftop semua orang kayaknya ada pipa-pipa. Nah, ternyata karena ilmunya ya terbatas, apa yang mereka tahu sekedarnya, akhirnya nggak sustain. Atau misal contoh, itu salah satunya. Nah ini yang diperlukan, boleh nanam secara hidroponik, tapi usahakan untuk sustain. Bagaimana kita harus menjaga stamina kita, memahami semua ilmunya bagaimana tanaman itu bisa ini manfaatnya bagaimana gitu. Nah dari situlah saya selalu menyemangati diri sendiri untuk terus ngebun gitu. Saya nggak nyuruh anak saya nanti kalau ibu nggak ada atau ayah udah nggak ada, ya ini ibu ya. Kalau rumah ini seperti ini ibu. Kamu yang melanjutkan gitu. Rumah ini tetap seperti ini. Diikut itu saya tidak menyampaikan. Tapi apa yang saya lakukan dilihat, lalu mereka termotivasi dengan natural. Sampai sekarang belum. Oh, sekarang belum. Belum. Jadi maknya aja yang menikmati. Memotivasi banyak orang tapi anaknya belum. Ya, tapi mereka tahu bahwa ibunya suka tanaman, mereka paham, suami saya juga paham. Manfaatnya mereka akhirnya paham. Nah, ini saya masuknya pelan-pelan. Karena ternyata tidak semuanya. Anak milenial itu tidak semudah memahami tentang lingkungan seperti kita dulu. Peduli terhadap tanaman, peduli terhadap makanan, contoh buah-buahan atau sayur. Contoh gini, saya punya pohon rambutan. Ya, di depan itu. Anak saya cuma satu yang doyan. Anak saya 4, yang 3 enggak. Karena Terus nggak pernah nyoba atau emang nggak? Padahal kecilannya ya belanja buah itu ya ini. Terus karena mungkin bergaul lingkungan, pindah waktu kuliah di tempat yang kayak gitu, anakku yang sudah bekerja pun mau nggak ibu kirimin rambutan gitu ya. Enggak, ada juga anak kantor yang punya pohon dan bawa katanya. Oh ya sudah gitu. Artinya tidak semuanya mau. Sama yang doyan ini anakku yang paling bontot. Adik, kira-kira itu Mbak kalau ditawarin rambutan temannya mau nggak ya? Ibu, temannya kan beda. Tidak semua loh. Apalagi buah-buah yang sulit dimakan. Ya buah yang mereka harus effort ya untuk membuka. Itu nggak mau. Oke, maunya yang sudah ada gitu. Itu akhirnya ya, gitu ya. Ya sudah, emaknya ngalahin, bukain rambutannya, dibukain, masukin kulkas. Udah tinggal masuk mulut aja. Ya, bukan mau berlebihan dengan kasih sayangnya gitu, bukan ya. Tapi akhirnya saya memahami juga, ada sesuatu yang kayaknya terlepas deh jaraknya. Anak-anak sekarang dengan orang sebelumnya. Tapi sekarang ada kesadaran yang lebih intens sih, beberapa penelitian ya. Kompas kemarin bikin riset bahwa generasi Z terutama ya,
punya concern terkait lingkungan lebih tinggi dan lebih serius. Karena mungkin dia mengalami situasi alamnya sudah cukup berubah dan mereka cemas juga dengan apa yang akan mereka hadapi ke depan kalau ini terus dilanjutkan gitu ya, kerusakannya, hal-hal yang sifatnya mengganggu lingkungan. Ya, itu dimotivasi sama Greta kan ya? Ya, salah satunya Greta. Ya, Greta. Yang selalu sangat keras teriak-teriak di betul, semua forum betul. internasional. Betul banget. Nah, jangan yang satu level dengan saya aja mungkin ada yang tidak suka tanaman kok. Nggak nyalahin sih ya. Mungkin karena background atau mereka dibesarkan di tempat yang berbeda. Kecintaan terhadap sesuatu yang berbeda gitu. Nah, yang saya mencoba untuk mempelajari dan menjembatani itu adalah itu tadi, peduli terhadap tanaman dan peduli pada kehidupan para petani gitu. Ini ada pengalaman lagi. Ya. Saya bukan ngajar, saya diminta untuk jadi narasumber di Serang. Serang. Ya. Oke. Itu acaranya Pemkot. Nah, yang diundang sebagian dari anak-anak siswa sekolah di Wiata. Mereka udah kenal lingkungan kan. Nah, saya ini kalau sudah ngomongin tentang tanaman kayak orang gila kan. Saya di depan, dia duduk di depan saya begini. Saya ngajar menganggap bahwa tanaman itu sesuatu yang luar biasa. Itu buat saya ya. Terus dia di depan duduk berdua sama temannya, anak laki-laki, anak SMA. Ibu lebay. Oh. Soal tanaman ibu lebay. Dia langsung bilang begitu sih, ini ibu lebay katanya. Oh gitu kan saya. Sebentar, boleh saya tanya aja gitu kan? Apakah bapakmu petani? Iya. Oh iya. Saya langsung tanya, karena saya tahu, saya nggak boleh marah. Berarti ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya dan menganggap apa yang saya sampaikan adalah lebay. Bapakmu petani kah? Iya. Oke. Saya bilang gitu kan. Akhirnya terus saya setback lagi ke belakang. Hasil tanaman bapakmu siapa yang menggunakan? Orang mengkonsumsi manusia. Artinya itu pangan kan? Manusia kalau nggak ada makanan bisa hidup nggak? Siapa yang menghasilkan makanan untuk manusia? Petani kan? Artinya industri ini nggak akan bisa jalan kalau orang yang menghasilkan pangan ini nggak ada. Jadi petani itu sesuatu yang membanggakan. Kamu tidak bangga pasti dengan bapak. Makanya dia langsung bilang, ibu lebay. Karena ayahnya pasti struggle dengan tanam kehidupannya. Gitu. Nah ini yang dibangun. Akhirnya saya sampaikan itu semuanya, saya runut sampai ini. Terus siapa yang harus menyampaikan? Ya kamu. Ternyata anak-anak itu kan petani pun juga akan berpikirnya gini. Sudah kamu jangan jadi petani, jangan ikutin bapak ibu susah. Kamu jadilah orang lain. Jadi buruh pabrik malah dijalani. Dan itu kenyataan loh. Di banyak tempat terjadi. Yes, terjadi. Karena kebanggaan tadi yang tidak ada. Betul, nggak ada kebanggaan menjadi bapaknya petani. Respon anak itu gimana? Habis ibu runut kan cukup panjang. Ini kayaknya manfaat dari berkebun, jadi ibu tenang ya menghadapinya. Nggak menjadi agresif. Jadi menunggu. Mindful banget itu tadi. Secara psikologis itu
Jadi saya mempelajarinya nggak hanya sekedar cara budidaya. Kalau yang dilakukan oleh satu majalah itu kan cara budidaya. Tapi yang saya lakukan adalah mengedukasi seseorang untuk ngebun itu menjadi sebuah manfaat untuk kebutuhan dia. Saya kadang kalau sering ngebun itu mudah kalau kita tahu caranya. Kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu kebutuhan itu sebagai kebutuhan, maka akan sustain. Jadi nggak ada lagi gini pertanyaan. Ibu pakai pestisidanya apa gitu? Karena saya nggak pernah mikirin pestisida gitu. Tapi yang kita pikirkan, yes, betul. Nah itu mungkin orang gemes gitu, kok tanaman di rumah saya bisa bagus begitu gitu. Saya ngikuti juga Kiss the Ground. Kiss the Ground itu satu community internasional kan itu. Bagaimana menyuarakan tentang tanah, manfaat tanah, pentingnya tanah. Makanya kalau bisa nanamlah yang menggunakan tanah. Karena apa? Dari tanah itulah satu ekosistem di dalam tanah yang bisa memanfaatkan karbon dioksida itu terjadi gitu. Di dalam tanah. Yes. Ini yang melakukan adalah bakteri. Ya. Unsur-unsur di dalam tanah itulah yang bisa memanfaatkan si karbon dioksida itu. Gitu. Makanya apa namanya? Kayak Greta, teman-teman saya di bukan saya bukan apa-apalah kalau di Kiss the Ground itu, tapi saya mengikuti gitu aktivis lingkungan bahwa penting banget menjaga kelangsungan kehidupan tanah. Tanah bisa hidup bisa mati. Tanah hidup kalau dia terjaga ekosistemnya di permukaan dan di bawah. Nah di bawah ini itu ada fungi, ada amoeba, ada teman-teman mikroflora lah ya. Ada bakteri. Nah, itu dia akan membuat satu simbiose dengan akar tanaman. Yang menghidupkan tanaman itu. Yes, dan memanfaatkan karbon dioksida. Tadi Bu Ida nyebut soal microclimate ya? Terus kemudian menjadi macroclimate. Itu konsepnya gimana? Apakah tiap urban kayak gini nih, rumah itu bisa menjadi microclimate? Bisa. Dan apa syarat untuk bisa melakukan? Nggak ada syaratnya. Pokoknya nanam. Jadi mengubah mindset bahwa setback dulu deh. Dulu waktu pertama-tama dengan teman-teman di Indonesia berkebun. Saya dulu termasuk salah satu follower. Oh gitu. Dulu saya punya halaman kecil, saya ikut tanam-tanam macam-macam. Ya. Saya pun juga mengadipati kalau kok ditanamnya rumput doang sih gitu. Akhirnya banyak ilmu yang terkumpul, banyak ilmu yang bisa dipilah. Nggak bisa juga memaksakan orang untuk melakukan itu semua. Akhirnya ya sudah. Kamu mau nanam apa sih? Gitu. Dipersilahkan lah. Monggo. Dengan catatan, manfaat nggak buat dirimu? Secara, misal, secara langsung. Supaya apa? Dia bisa sustain. Supaya dia bisa sustain. Kalau rumput, sustain kalau ada tukang kebunnya lah. Misal nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita nanam sayuran ada tambahan plusnya. Kita ada sesuatu yang dimakan dari halaman rumah kita. Nggak hanya sayuran, ada buah, tabu lampot. Nah, nanti bisa berkembang lain-lain lagi. Awalnya saya cuma 2 itu aja kok. Tanaman sayuran, tanaman buah. Terus ya saya suka bunga, itu nggak bisa dibeli. Saya suka karena indah kan. Nah itu, terus saya kenal teman-teman
fotografi makro, ketemulah kupu-kupu. Akhirnya mengenali kupu-kupu. Kupu-kupu ini ada yang sudah mulai langka. Bagaimana mengkonservasinya kembali supaya tidak hilang. Di perkotaan makin tidak pernah anak-anak ketemu kupu-kupu. Kecuali di rumah Bu Ida. Iya, Kita tadi ngobrol gitu. ada 7 atau 10 kupu-kupu. Nah, soal kupu-kupu Bu Ida kan tadi soal konservasi ya. Betul. Apa yang melatar belakangi keinginan dan gerakan konservasi ini terkait dengan kupu-kupu? Nah itu tadi, saya ketemu sama teman-teman kan, fotografi makro ya. Akhirnya apa namanya, insekta itu sudah ini kan, wah merambat kupu-kupu. Terus di halaman rumah, dulu saya waktu masih tinggal di Nusa Loka itu ada lahan kosongnya BSD. Dan itu kupu-kupunya melimpah. Setiap hari saya motretin kupu-kupu itu. Saya kumpulin, loh kok banyak ya gitu. Tapi di sisi lain benar-benar blank, nggak ada kupu-kupu gitu kan. Terus akhirnya ketemulah sama komunitas kupu-kupu. Dan mereka mulai apa namanya, mengenalkan kupu-kupu. Waktu itu belum ada keinginan untuk konservasi kayak gitu. Adalah jambore gitu. Akhirnya pergi ke Lampung di Gita Persada itu. Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Ternyata Taman Kupu-Kupu Gita Persada ini untuk mendatangkan si kupu-kupu itu supaya mereka mau di habitat di Taman Gita Persada, itu dibuatlah jalur tanaman inangnya. Untuk supaya kupu-kupu datang ke situ, dibuatkan jalur inang untuk mereka mau turun ke bawah gitu. Saya mikir dong, dulu waktu saya kecil, namanya kupu-kupu bisa di mana-mana, kita bisa main ngejar kupu-kupu dan segala macam gitu. Sekarang kan nggak ada ya. Nah, akhirnya begitu di Lampung ada inang, boleh nggak aku bawa inangnya? Saya bawa sekardus inang. Tanaman kupu-kupu. Tanaman yang mendatangkan kupu-kupu. Tanaman yang nantinya kupu-kupu itu akan bertelur di sana. Banyak ilmu yang saya dapatkan. Akhirnya saya mulai mengenalkan konservasi dari halaman rumah. Sejak tahun berapa tuh Bu Ida? Kira-kira 6 tahunan yang lalu lah. Belum lama itu. Nah itu ya, nanam inang, nanam bunga. Bunga apa sih yang paling gampang? Oh ternyata bunga kertas. Zinnia SP. Ternyata begitu kupu-kupu banyak, anak-anak kecil yang di komplek ini, kupu-kupunya banyak gitu. Oh my God, ini sebuah edukasi gitu loh. Sudah kamu nggak nanam inang, nanamlah tanaman bunganya supaya kupu-kupunya bisa hinggap kemana-kemana dia bisa cari makan, ada di lingkungan itu. Nah, dari rumah-rumah ini nantinya kan banyak tanaman tuh. Banyak menghasilkan oksigen walaupun sedikit-sedikit terkumpul. Nah ini terbentuklah satu mikroklimat yang akan menjadi satu makro, kumpulan ya? Menjadi makro. Itu salah satunya. Terus ada konsep lagi sebetulnya keinginan saya untuk membangun satu kayak farmer market. Dan ini sudah mulai terbentuk. Kemarin di mana ya? Saya kok lupa. Oh di sekolah, ada yang di sekolah. Jadi hasil kebun gitu? Misal satu RT kawasan, gitu ya. Satu kawasan. Satu RT semuanya nanam sayuran. Awalnya untuk konsumsi sendiri. Tapi kemudian berlebih. Terus dilakukan pengaturan. Ada yang mengatur mungkin dari PKK lah, dari ibu-ibu RT, RW kayak gitu. Kamu nanam ini, semuanya nanam beda-beda, bisa barter. Panen apa? Tukeran. Setelah banyak, akhirnya dibukalah. Di Jakarta sudah mulai ada gang hijau. Akhirnya semuanya nanam, orang bisa belanja ke kawasan itu dengan panen sendiri, dengan harga yang sudah ditetapin gitu loh. Ragam tanamannya beda-beda. Itu pernah saya sampaikan juga karena kami diundang untuk
apa namanya, satu kegiatan gitu. Terus saya share itu, tapi nggak tahu, nggak jalan. Maunya kami yang mengerjakan, padahal Jauh dan bukan wilayah sebetulnya situ. bukan itu ya. Di Indonesia berkebun itu kalau bisa kami transfer knowledge, Lalu yang terus melanjutkan adalah melanjutkan mereka. orang lain. Mereka yang punya kegiatan. Jadi tidak boleh tergantung kepada kita. Banyak kan yang gagal karena merasa Nah. harus tergantung itu. Oke. Ini di satu sekolah juga ada yang seperti itu. Ini sekolah bagus. Sekolah anak orang-orang kaya. Setiap tahun saya diundangkan. Lama-lama ini kayaknya saya harus putuskan. Coba pindah. Jangan ke saya lagi. Ada lagi lain. yang bisa dipelajari dari sana. Karena gurunya, ini penting, guru itu harus menguasai supaya enggak. Ini kembali kesadaran untuk mencintai lingkungan. Kalau itu nggak ada ya Nggak akan Sulit. bisa. sulit banget. Nah, ini menularkannya kepada anak, harapannya anak nularin ke orang tua. Ada pengalaman lagi. Saya ngajar di satu sekolah. Oke. Ya. Terus anak-anak praktek di sekolah. Akhirnya panen. Pada saat panen, mereka akan masak, mengundang orang tua. Oke. Orang tuanya saya diminta untuk mengedukasi. Anak-anak masak, orang tuanya di kelas bersama saya. Kemudian ada pertanyaan. Ibu, emang nggak ada tanaman lain selain kangkung? Tanaman yang bisa dipanen dan nggak harus kangkung. Ada apa ini kan gitu. Loh, saya kalau dapat pertanyaan nggak langsung dijudge bahwa oh kan nanyanya gitu sih gitu ya. Ini efek Oke. berkebun kayaknya. Jadi lebih tenang, tidak agresif. Akhirnya saya korek dong. Kenapa gitu? Kenapa nggak suka dengan kangkung gitu? Kakaknya tahun lalu sudah nanam kangkung, masa adiknya tahun ini nanam kangkung? oh gitu kan. Jadi yang dipikirkan adalah menanam kangkungnya, bukan efeknya. Akhirnya saya menjelaskan ke anak-anak, ke orang tua bahwa menanam itu layaknya mereka, saya ajarkan kepada anak-anak itu, mereka belajar. Mereka belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada ujian, ada segala macam, ada tugas dan segala macam dan harus diselesaikan. Akhirnya mereka bisa lulus dan mereka nantinya masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Ini sama persis sama kalau Menanam. kalian menanam. Awal menyiapkan media tanam, ini segala macam. Kemudian ditanamin, ilmu yang sudah didapatkan dan ini itu. Kadang-kadang ada ujiannya, tiba-tiba basah kuyup, tiba-tiba mati, harus nanam lagi dan segala macam. Nah, ini sama persis kalian belajar, proses belajar di sekolah. Begitu kalian ternyata bisa panen, menghasilkan, bisa dimakan, satu kebahagiaan bukan? Ya. Itu orang tuanya baru ting Oh ting. iya. Gitu. Dapat Yes. pesan dari sekedar menanam kangkung. Gitu. Ya, Karena sebenarnya belajar hidup itu. ya betul. Nah, ya itu sudah biasa. Saya dipandang sebelah mata dari ujung kaki gitu sudah tahu gitu ya. Ngajar hanya pakai kaos Iya, dengan iya. ini. Beruntung tadi berkebun. Jadi agresivitasnya surut atau tidak. Udah terbiasa ya. Jadi Iya. asumsi orang terhadap orang lain itu kadang-kadang dilihat dari Look-nya tampilan ya. aja. Nah, kami selalu bangga menggunakan kaos. Oh, Nah, sedangkan kami yang ngundang adalah departemen Pemkot gitu. Nah, pada saat sharing datang menggunakan kaos gitu. Oke. Dilihat dong. Ya, saya karena udah paham personality seseorang gitu ya. Itu
Oh, gitu. dilihat sebelah mata. Iya, gitu. Biasanya kalau sudah seperti itu, tunggu nanti ya, pasti semuanya akan mengikuti saya. Dan itu saya selalu sampaikan kepada anak-anak di komunitas, di teman-teman Indonesia Berkebun, penggiat-penggiat itu gitu. Jadi jangan pernah merasa malu dianggap kecil terhadap mereka. Yang penting harus punya ilmunya. Kalau kamu punya ilmunya, kita punya ilmunya, kita mau sharing, kita nggak ecek-ecek maksudnya gitu ya. Kita memang ada dasarnya gitu loh. Ada dasarnya kita ngomong, kita nggak hanya sekedar ngomong, tapi kita praktek, ada pengalamannya gitu. Ada yang bilang gini, berbahagialah kalian yang disepelekan, karena punya kesempatan untuk mengejutkan. Tapi memang itu benar banget, itu benar banget. Selain ngebun, saya pun termotivasi untuk menulis buku. Karena memang itu udah dari dulu. Saya dulu suka kirim puisi ke majalah TomTom. Oh, TomTom. Wah, ketahuan generasinya deh. TomTom. Saya masih high, Bu. TomTom. Lebih itu lagi kan gitu. Bobo gitu. Buku sampai sekarang masih? Ya, buku masih ya, saya tahu. Saya ngikutin kok. Karena dulu saya penggemar tulisannya Lela Eskudori, terus Age Dwi Payana gitu. Kan sekarang udah senior-senior itu beliau. Saya akhirnya bisa menulis dan ini proses mencetak satu buku. Dan buku itu adalah buku spiritual. Yang saya sudah belajar selama 20 tahun. Terus saya suka melukis. Melukis juga? Ya. Wah. Jadi buku itu isinya lukisan saya dan tulisan. Tulisannya terkait dengan lukisan dan artikelnya ini ada benang merahnya gitu. Nah, itu judulnya Kontemplasi Diri. Sedang revisi bolak-balik ini masih rencananya kemarin harusnya terbit di Desember. Karena Pak Amal sibuk banget dan nggak mungkin diterbitkan di itu, dan saya juga nggak memungkinkan, akhirnya ditunda. Nah, waktu saya menulis itu pun suami saya aja meragukan dengan saya menulis dia. Orang yang paling deket aja ragu, disepelekan ya. Sampai saya tulis di pengantarnya. Ada satu kutipan nggak apa-apa gitu. Dianggap orang tidak mampu lebih baik ketimbang kita tidak mampu menganggap diri kita mampu. Ya, nah, itu yang saya pegang sebagai benang merah. Terus saya kan punya pembimbing. Secara spiritualnya ada ustadz yang saya belajar. Mau lukisannya, karena lukisan saya surrealis. Surrealis ke arah itu. Udah, kamu melukis aja. Nanti kalau udah 50, pameran. Gitu kan. Sudah 50. Aku nulis buku ya. Suami saya yang sudah nggak sedih itu. Jadi setiap habis bangun malam, saya terus menulis. Hanya bisa nulis di saat itu aja. Berjalan 2 tahun, lukisan saya katanya, kalau jadi buku lukisan 50 itu sedikit, kecil, tanggung. Selesaikan sampai 99. Asmaul Husna katanya gitu. Terus saya tambahin, oke 100 sama sampulnya. Akhirnya jadi kan. Udah jadi, udah saya kirim ke penerbitnya. Wah, ini gimana ya? Saya nanya dong sama pembimbing saya, Ustadz. Boleh nggak dilihatin tulisan saya ini? Gitu. Nanti dikirim
kopiannya enggak. Enggak, kirim aja PDF-nya gitu. Oke. Lama, nggak ada kabarnya, deg-degannya. Akhirnya memberanikan diri karena sudah mau Desember, saya janji tanya. mau di Desember gitu. Wes, sana cetak aja. Wah, gitu kan. Berani kan? Loh, kok yang seneng saya, kata suami saya. Itu ada beberapa buku, jadi saya sama teman fotografi juga, karena kupu-kupu Gabungan itu, foto. Oh, model buku kan. itu sudah siap bukunya, itu tinggal sedikit aja lagi juga Oke. terbit. Jadi yang itu buku spiritual kupu-kupu, terus buku itu spiritualitasnya, tadi. kontemplasi diri itu. Terus saya punya buku berkebun. Oke. Itu sudah mangkrak lama banget, sudah jadi artikelnya. Ini anak saya, coba anak saya yang kecil juga suka melukis, mau mendalami lagi dunia lukis, coba buatkan dia lukisannya. Ilustrasinya. Tadinya saya mau ambil pakai foto, terus saya kenal IDSPA, teman-teman seni botani. Ya. Saya menggeluti dunia seni botani yang terakhir. Oke. Karena di sini kan banyak banget objeknya. Akhirnya saya belajar melukis, itu saya dari surrealis ke belajar seni botani yang harus detail. Itu stuck. Ini sebuah pembelajaran baru buat saya. Belajar sabar lagi. Akhirnya saya bisa membuktikan bahwa saya bisa memulai dan hasilnya juga ada yang mengapresiasi. Saya ikut pameran bersama Faber-Castell, terus ini lagi ikut memasukkan, nggak tahu bisa lolos apa enggak gitu. Terus di grup sendiri saya ikut challenge, lumayan dapat harapan gitu kan. Oh berarti seperti salah satu senior dari seni botani yang tiba-tiba marah sama saya, ibu harus segera melukis. Iya Pak, saya melukis, saya bilang gitu. Akhirnya saya, ini lukisan saya. Akhirnya beliau bilang, ibu tekun aja, ibu akan bisa menyamai, mengejar senior-senior ibu. Itu sebuah motivasi luar biasa buat saya, serius. Gitu. Jadi saya dari berkebun ini berkembang menjadi hal-hal yang lain. Kebayang nggak Bu Ida soal ini semua? Dulu kan kalau lihat dari step untuk pendidikannya kan kedokteran hewan ya. Dan sekarang jadi fotografer iya, menulis iya, berkebun iya, terus melukis dari yang surrealis sampai yang tadi. Kebayang nggak sebelumnya? Nggak. Terus apa yang kemudian mendorong itu semua dan Ibu menekuni itu semua dan? Saya baru ingat. Ini ada satu Mas Inu yang pengen saya sampaikan. Saya sering mendengar, nanti aku kalau sudah tua mau seperti kayak ibu. Dan saya sampaikan juga kepada anak saya. Ibu memulai semua sudah pada usia yang cukup. Justru mulai menulis pun, tulisannya jadi pun setelah 50 tahun kemudian baru terselesaikan. Jadi kalau ada cita-cita yang ingin dikerjakan nantinya, jangan nunggu nanti tua. Kerjakan aja gitu. Karena ini berproses. Ya, kayak nanam tadi ya. Ya. Jadi nggak instan kan? Nggak ujuk-ujuk ada buahnya. Yes. 18 tahun tuh tadi. Salah satunya. Tapi prosesnya rambutan itu udah 28 tahun, mungkin udah lebih tua kali sama saya. Dari rumah ini. Dari rumah ini. Saya tinggal di sini dari 92, 31 tahun. Ya. Udah lebih dari gitu. Jadi jangan pernah bercita-cita mengerjakan sesuatu setelah tua. Kerjakan saat ini selagi bisa. Kapanpun itu dimulai gitu. Sama. Anak saya juga saya sampaikan kayak gitu. Kamu bisa mulai menggeluti semuanya yang pada saat itu ibu dapatkan pada usia ibu udah 40 tahun. Kalian umurnya masih
24-25 dengan kemampuan dan fasilitas Tenaga. yang luar biasa, energi juga masih tinggi gitu. Nah, ini penting banget buat anak-anak muda sekarang. Ya, ya. Karena kalau nunggu nanti tua belum tentu pada saat itu kita punya kemampuan untuk memotivasi diri kita. Ini karena saya lakukan dari dulu bertahap. Jadi menjadi sesuatu yang biasa. Terakumulasi gitu ya jadinya. Yes. Nah, kalau saya mulai menulis sekarang ya kesempatannya memang baru sekarang. Tapi dilatihnya sejak dulu. Ya, betul. Di tom-tom tadi. Saya kirim tulisan juga ke Hai. Masih tulisan tangan. Balik dicoretin merah semua. Wah, gitu. Tapi ini dari berkebun ini saya tadi memetik bahwa kita belajar berproses sebenarnya. Yes. Dan itu Betul di perjalanan Bu Ida menjadi saksi untuk proses semua itu ya. Betul banget. Ngebun itu tidak ada yang instan. Nah, saya punya following dan follower. Satu orang dari US, namanya Timothy. Timothy ya. Saya follow dia, dia follow saya. Dia posting, dia lagi down dengan kebunnya. Terus biasa dong, yang komen kan pasti sama, aku juga ngalamin begitu gitu. Terus akhirnya saya komenin dia, itu adalah sesuatu yang natural. Bagian dari proses. Yes, saya sampaikan itu. Akhirnya dia bilang, iya, saya melihat kebunmu yang luar biasa gitu. Oh ya sudah, ting gitu kan. Artinya kami saling menguatkan ya ketika gitu. dalam posisi down. Betul. Karena proses itu ya namanya proses ya, bisa ups and down, kadang-kadang down terus. Betul. Gitu. Okay. Dan kecenderungan orang misal gini, di sosial media, dia hanya melihat videonya atau fotonya kemudian judgement. Dia tidak membaca captionnya atau tidak membaca komen orang lain. Sehingga dia bertanya hal yang sama dan kadang-kadang orang juga males juga jadinya. Yes. Saya suka loh. Jadi kalau misal yang saya follow atau yang melintas di timeline, saya interest. Saya biasanya baca caption. Short captionnya, saya lihat komen. Komennya gimana gitu. Kalau ini kok ada yang begini, bagaimana sih nyimbangin kalau kita interest ya. Jadi biasanya ini, saya tidak punya kemampuan untuk berdebat atau berargumen di timeline, di sosial media. Saya menghindari. Begitu komen saya ada yang mengajak berdebat. Yes, seperti itu biasanya saya delete. Yes. Saya nggak membutuhkan itu semua. Apa ya? Kenapa hidup dibikin susah gitu? Kan kita nyaman kalau kondisi di sekitar kita nyaman gitu. Iya. Kayak ini nih, nyaman banget. Ngobrol 1,5 jam nggak kerasa. Karena oksigennya berlimpah ini. Itu benar banget. Jadi kalau relaxing juga sih di alam itu. Ya. Dan kalau judulnya ada kegiatan di rumah, mau itu painting day atau anak-anak Indonesia berkumpul. Anak-anak Indonesia berkumpul, dia tuh kalau berkumpul di sini, judulnya dari jam 10 nanti mereka pulang maghrib. Karena betah. Langsar di sana, keluar masuk ke dapur makan, ke depan lagi ngobrol lagi, kita diskusi. Ada yang di pinggir kolam, ada yang bawa anak gitu. Dan ya saya paling tua di Indonesia Berkebun dan saya kadang-kadang runut, jangan-jangan saya ikut komunitas lagi, saya paling tua lagi. Ternyata iya. Tapi itu terjadi siang ini. Saya sampai berkali-kali diingetin produser saya waktunya. Karena nggak kerasa ngobrol lama. Ini terakhir nih Bu Ida, untuk yang saya penasaran dengan bagaimana Ibu merawatkan dalam berkebun. Tadi kan prosesnya panjang ya. Kadang-kadang nggak berhasil atau kelihatan nggak berhasil, padahal kita belum tahu prosesnya. Yang membuat Bu Ida tetap teguh, lalu memperjuangkan ini.
tanpa kelihatan nggak ada lelah, mungkin juga lelah juga, saya nggak ngeliat aja. Apa yang buat Bu Ida terus memperjuangkan ini? Tanamannya? Ya karena saya membutuhkan si tanaman itu. Saya membutuhkan tanamannya dan saya menyukai semua tanaman. Jadi saya nggak aku benci itu enggak. Semua tanaman. Semua tanaman. Contoh yang baru-baru ini membuat orang heboh karena saya nanam Lili. bunga tulip. Itu tulip. Ya, tulip. Iya, iya. Apa namanya? Itu berawal karena saya menyukai fotografi. Saya menyukai foto-foto bunga. Following saya adalah orang-orang yang tinggal di Thailand, tinggalnya di Eropa, bunganya bagus-bagus. Akhirnya saya pergi ke Eropa untuk motret tulip. Saya pergi sendiri, terus ada teman ikut turnya satu penerbangan besar di Indonesia. Saya ikut turnya, saya mengenalinya, saya akhirnya mencoba memahaminya. Pulang dari sana saya bawa umbinya dengan pola pikir yang sama yang di Indonesia. Belum ini. Nggak mikirin bahwa dia itu butuh habitat iklim yang berbeda. Terus dari belajar gagal ini, akhirnya saya ketemu sama teman yang sudah lama belajar lagi sebelumnya. Oh, ternyata menggunakan seperti itu. Akhirnya saya menggunakanlah showcase. Akhirnya bisa nanam. Kemarin bisa bunga banyak banget. Tahun ini dari 50 bulb, 1 doang yang mekar. Pernah juga saya beli banyak banget. Tidak berhasil berbunga. Kenapa saya tetap nanam? Saya masih termotivasi. Apa yang membuat saya struggle di sana? Apa yang membuat saya kesulitan gitu? Kenapa ini masih ada kegagalan? Nah, itu yang biasanya saya coba cari solusinya dengan pengalaman. Karena pada kondisi yang berbeda. Nah, untuk tanaman di rumah sendiri ada juga tanaman yang mati, ada juga tanaman yang kena penyakit, kena hama. Tapi itu memang bagian dari satu keseharian kalau kita nanam. Ya sudah itu nature juga, alamiah juga ya. Diterima ada yang tumbuh, aja ada yang gitu, mati. betul. Termasuk hewan tadi ya? Ya. Hewan-hewan yang hadir. Mungkin karena Bu Ida punya pengalaman atau pendidikan dokter hewan, jadi penerimaan terhadap hewan-hewan itu menjadi lebih mudah, enggak juga? Enggak juga sih, itu enggak juga ya. Kalau ketakutan terhadap kayak ular dan segala macam itu tetap ada. Kalau kita mau belajar lagi sama ahlinya, akhirnya kita tahu bahwa dia ada karena itu memang dari bagian dari ekosistem dan sebetulnya begini loh caranya. Kalau misal dia ada makanannya, dia akan datang karena dia sebagai predator. Karena ada tikus. Akhirnya kan kita paham dong, oh berarti kalau saya nggak mau datang ular, berarti saya nggak harus memelihara sesuatu yang mendatangkan dia. Knowledge-nya dapat ya. Betul. Meminimalkan resiko kalau ya. Jadi buatlah tanaman itu menjadi bagian dari hidup keseharian, maka tanaman yang kita tanam akan sustain karena kita akan merawatnya terus. Apapun itu kondisinya. Karena itu bagian dari diri kita tadi. Yes, betul. Dan bagian yang paling penting sih tadi Bu, membuat kita calm lebih. Ya. 30% tidak agresif. Betul, betul banget. Nah, walaupun saya dibantu, ada yang membantu karena nggak mungkin karena kadang-kadang bepergian, ada yang merawat. Tetap. Kadang-kadang sentuhan-sentuhan kita itu yang kadang mungkin nggak. Kadang sepele gitu ya. Tapi itu. Nah itu membedakan iya. Karena ya itu tadi,
Karena kita menjadi merasa bagian dari keseharian Keseharian mereka kita, itu. bagian dari hidup Ya. kita. Maka kita juga merawat. Ah, Ada juga sih saya kenal satu komunitas, tapi dia lebih merawat tanaman-tanaman liar. Jadi pohon-pohon besar dia jaga lagi karena di situ sumber air muncul. Dengan cara yang mungkin agak berbeda ya. Dia memberi pohon itu kain supaya orang memberi hormat pada tanaman itu dalam konteks supaya tidak ditebang, tidak dihabisi gitu. Itu ada Betul, beberapa komunitas betul. yang menjaga itu. Ada yang seperti Ritual itu. ya. Saya sih merangkul semuanya. Itu yang paling simpel yang bisa mereka kerjakan ketimbang mereka menanamkan. Ya, merawat ya. Ya, merawat. Nah, bagian yang lain kadang-kadang kalau saya di komunitas seni botani, saya bilangnya, boleh nggak? Saya yang nanam aja. Komunitas seni botani. Ada. Oke. Indonesian Society of Botanical Art, Oke. IDSBA. Itu seni tentang tanaman, lukisan. Jadi kalau ada dua, ada yang sains, ada yang untuk art. Ya, ya. Kalau sains berarti nggak boleh meleset dari aslinya. Oke. Nah itu yang saya setengah mati. Struggle di situ. Berarti otak kanan yang lebih aktif ya. Lah saya kalau mau lagi surrealis paling 1-2 jam harus selesai. Setelah itu udah kelelahan gitu. Ini Bisa. 1 bulan, ya Allah. Ya itulah proses kan Ibu. Ya, Tadi juga mendatangkan kupu-kupu kan ya 6-7 tahun baru kemudian dia Betul. datang. Betul. Sebetulnya ada yang kalau mau cepat datangin kupu-kupu ya itu tadi nanam Tanaman kertas. Bungisinia ya. Dia Itu akan cepat bisa datang. di halaman rumah-rumah gitu. Tapi nggak sustain ya, dia cuma datang. Dia nggak apa-apa. Jadi dia tugasnya sebagai penyedia nektar. Untuk dia Ya, diambil kupu-kupu. jadi ada yang tugasnya, oke, Memberi nektar, sudah, saya nggak memberi punya inang. lawannya ya kamu. Oke, saya menyediakan inang gitu. Nah, kalau sudah masuk yang dalam list dilindungi, nah itu memang butuh satu komitmen yang luar biasa. Ya, untuk terus merawat gitu ya. Karena kelakuan si kupu-kupunya sendiri itu, dia suka makan batang bawah dari pohonnya. Inangnya itu. Sehingga kalau inangnya ini mati, dia Dia nggak mati. akan datang. Nah, Dia itu. destruktif terhadap dirinya Betul. sendiri. Kita kasih tahu kupu-kupu. Bisa bahasa kupu-kupu. Nah itu kan sebuah pembelajaran hidup Iya, juga. akhirnya tahu kan. Bahwa kalau kita mau sustain, nah itu loh binatang yang tidak punya cara berpikir membedakan dengan manusia. Akhirnya kan kita yang peduli supaya nggak punah. Maka inangnya dirawat, Ya. tidak didestruktif sendiri oleh si kupu-kupunya. Betul. Mungkin kupu-kupunya harus belajar nanam gitu. Nah, itu kupu-kupunya besar, dia oke. bagus, dia masuk namanya Troides Helena. Oke. Dia gede, hitam, terus ada kuningnya. Warna kuningnya. Dan kalau kupu-kupu, ini kalau ngomonginnya begini, pasti saya setback ada kejadiannya. Saya pertama kali ketemu sama kupu-kupu, namanya kupu-kupunya itu Pachyopta. Pachyopta ini saya ketemunya di Bantimurung. Bantimurung, tahu ya? Sulawesi. Itu kan jadi Itu taman konservasi kawasan juga ya? kupu-kupu. Iya, Bantimurung. Itu karena keinginan saya untuk memotret kupu-kupu, saya pergi Dari ke ke sana. sana. Oke. Karena di sana ada anak-anak Makassar berkebun kan. Jadi saya kalau pulang ke sana kayak emaknya Pulang datang. ke rumah. Ya. Emak datang tuh ada dua, kadang seneng ada yang sebel. Oh, emak datang beres-beres rumah. Enggak, mereka kan Senang pasti ikut jalan-jalan Oke. kan. sampai ke Bantimurung. Bantimurung. Saya waktu itu ketemu dia langsung jatuh cinta sama si kupu-kupu ini. Pachyopta tadi. Pachyopta. Saya motret dan saya sudah bilang kamu nanti akan menjadi sampul buku kupu-kupu saya, gitu kan. Sejak motret itu udah Sejak kepikiran. motret. Padahal itu untuk motretnya struggle karena tempatnya gelap. Iya, Di dalam Bantimurung. dom itu kan gelap. Terus
berjalan dong. Akhirnya sampai ketemu di Gita Persada ada inang untuk kupu-kupu itu. Tanam dong. Datang dia. Berkembang biak sekarang Iya, banyak di sini. banget. Wah, ini namanya proses tadi tuh ya. Betul, Diniatkan di itu awal. rasanya, ya Allah seneng banget. Akhirnya kesampaian dan dialah nanti yang akan jadi sampel Buku. kupu-kupu. Kita tunggu bukunya. Beda. Kita udah ngobrol panjang lebar, tapi saya ke Bantimurung juga akhir tahun gitu. lalu. Ada arsitek juga di situ yang jadi wali kota Makassar, Pak Dani Pomanto. Dia lagi juga membangun kawasan untuk Itu kalau konservasi juga. arsitek itu ya Mama Sigit no. Saya kalau yang di Bantimurungnya ada teman juga yang di dunia kupu-kupu. Oke. Kupu-kupu di Indonesia ini luar Banyak biasa. sekali juga. Banyak banget di jenisnya. Sulawesi itu gudang kupu-kupu. Di daerah Palu dan sekitarnya. Terus kalau Punya di kekhasan Kalimantan masing-masing juga. ya endemik. Oh, endemik situ. Dan ya? itu nggak boleh dibawa keluar. Iya. Endemik, dia hanya boleh di situ aja. Mhm. Nah, masalah kita dengan biodiversitas ini kan pencurian data Iya, dan pemindahan pemindahan tanaman ke keluar. tempat lain. Akhirnya Diklaim diklaim atau sebagai itu. endemik Nah, di sana. itu kita mengedukasi juga orang-orang yang suka hunting dan menjual kupu-kupu keluar itu kan. Oh, jangan salah. Itu kupu-kupu yang dilindungi itu kan banyak juga diselundupkan juga gitu. Itu nggak mudah juga. Ada aja yang Kerjasama berburu untuk membawa, kupu-kupu untuk itu. bawa keluar. Di Bantimurung aja banyak. Saya, waduh sedih. Kalau melihat begitu, kalau udah ngomongin biodiversity sedih. Itu soal yang lebih kompleks lagi. Ya, nah karena saya ikut di banyak komunitas, jadi kalau sudah kayak gitu biasanya saya juga ikut meneriakkan gitu tentang biodiversitas kita. Apalagi saya kenal sama Ibu Karen Tambayong yang kalau beliau yang duduk di Green City-nya dunia. Ibu Karen Tambayong. Itu visioner benar. Di atas saya lebih senior. Iya. Tapi luar biasa. Beliau menyuarakan tentang gigih ya, konsisten. Itu konsisten banget. Jadi ada teman senior lah ya di komunitas-komunitas. Beliau nggak masuk di komunitas. Oh enggak, ya Nggak. tetap komunitas Mereka paling senior Bu Ida. kalau itu iya senior. Ibu Beliau datang. di asosiasi bunga. Asosiasi bunga. Ya, karena punya nursery. Kalau di komunitas, saya di komunitas kupu-kupu paling tua. Di Indonesia Berkebun Berkebun paling tua. Di IDSPA itu ada yang di atas saya, sedikit. satu orang kalau nggak salah. Di bawahnya udah saya gitu. Ya, usia tidak membatasi kita untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Ya, dan kelihatan sih tadi dari proses, lalu banyak hal yang Ibu tekuni di fase-fase yang lain kan. Berkebun, lalu menggambar, menulis, fotografi. Ya. Di fotografi pun juga sama. Saya juga Paling senior. Nanti kita Itu datang kepada para senior. Ternyata suaminya adalah senior saya di jurnalistik ya. Di KR, lalu sebelumnya di TPI ya Bu ya. Ya. Dan sekarang di politik. Ya. Begitu Bu Ida, terima kasih ngobrolnya di Sama-sama, tempat yang sangat Mas Eno. teduh dan saya nggak sadar udah 1,5 jam lebih. Enak banget ngobrol di sini. Apalagi ada rambutan tuh nanti. Matur nuwun Bu Ida. Sami-sami. Ilmunya. Moga-moga manfaat. Semoga saya bisa berproses juga seperti Ibu. Nggak Amin, instan, amin. nggak segera pengen dapat hasil. Waktu timnya Australian ABC? Hah? ABC, Kami punya kerjasama dengan ABC. oh gitu. Nah, itu juga kerasan di sini. Oh iya, kelihatan. Apalagi dipetikin rambutan, petikin Oh, waktu buah-buahan. itu enggak rambutan. banyak. Mangga. Belum. Iya, metik hanya
pas ya ada gitu. Terus pas mereka syuting ya pas kupunya ada gitu. Kupunya. Nah kalau sekarang lagi melimpah kupunya. Iya, tadi waktu ada banyak oh sekali kita iya, lewat. karena Seliweran. inangnya juga ada di sini. Sekitar sini. Saya diem aja karena anak-anak ini belum tentu nggak takut sama ulat kan. Nah, oke. Yang bekerja sama saya aja yang merawat itu takut Takut sama ulat. Iya, kalau itu, kalau ini dia masih geli gitu. Padahal setiap hari dia yang Dia ada menyiram yang itu tanamannya. Gitu. Matur nuwun beda. Sami-sami.